Halo, jumpa lagi sama Om Begawan dalam ngompol. Aduh, ini ada berita yang menggelitik ini, kayak channelnya ngompol ini. Saya ini sampai kehilangan kata-kata loh, ketika mendapat japri dari seorang temen gitu loh. Japri itu di screenshot, bertweetnya Pak Rizal Ramli. Rizal Ramli tahu kan? Pak Rizal Ramli itu mantan menteri itu. Nah, itu mendapat undangan dari Pak Jokowi. Nah, dalam pernikahan putranya itu. Itu undangan nikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina Gudono. Ya, intinya dalam tweetnya itu begini nih, statusnya di Twitter itu menyatakan bahwa Pak Rizal Ramli itu menyatakan tidak bisa hadir karena kebetulan ada acara di Riau. Wah, ini kayak orang penting aja nih, nggak bisa hadir, undangan dari presiden loh ini, nggak bisa hadir lah. Nah, soal bisa hadir atau tidak bagi saya itu itu haknya Pak Rizal itu, hak penuhnya Pak Rizal itu. Tapi Bapak, tidakkah panjenengan itu berpikir loh, bahwa yang mengundang itu Presiden Republik Indonesia? Oh lah, ini tidak main-main ini, yang pernah melantik panjenengan menjadi Menko Maritim. Loh, kan berarti ada hubungan yang baik itu dengan presiden dengan jenengan. Tidakkah hadir sebagai sebuah penghormatan dan ucapan terima kasih karena pernah memberi kesempatan panjenengan ikut berbakti pada negeri ini? Ya harusnya kan begitu loh. Oh masa gitu aja alasannya sibuk ke Riau lah. Saya perlu membedah ini, perlu mengopinikan ini. Nah, ya toh, dalam ngompol, dalam ngompol ini, supaya di masa mendatang para tokoh elit politik, tokoh agama, cendekiawan mampu membedakan sikap urusan pribadi dengan pertemuan-pertemuan atau persahabatan. Ya dibedakan lah. Lah Pak Rizal Ramli ini, ya, Pak Jokowi itu mengirim undangan sebagai bentuk penghormatan loh. Iya, sebagai bentuk penghormatan. Tidakkah itu layak mendapatkan balasan dengan hadirnya Bapak dalam acara tersebut? Ya, aja nyepelek gitu. Sidik-sidik ya menghormati lah. Toh juga sudah diumumkan bahwa beliau tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Dan saya yakin Pak Rizal masih mampu kalau hanya menyumbang 10 sampai 30 juta. Tapi kan jelas Pak Jokowi tidak menerima sumbangan. Sudah diumumkan itu. Nah, kalau toh pun tidak bisa hadir, berkabarlah lah secara pribadi kepada Pak Jokowi gitu loh. Jangan ditweet semua, membaca semua bisa menyimak lah, akan memalukan gitu loh. Saya yakin Bapak masih punya nomor kontaknya beliau. Masih toh Pak? Nah, kalau masih ya kenapa tidak langsung memberitahu ke Pak Jokowi? Nah, jika takut, jika pekewo bahasa Jawanya itu, pekewo kalau takut tidak dibaca Pak Presiden, ya Pak Rizal kan bisa menghubungi Pak Pramono Anung, atau Pak Pratikno, ya Mensesnek, atau Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan dan lainnya kan bisa dihubungi untuk memberikan klarifikasi bahwa panjenengan tidak bisa hadir itu loh. Itu kan lebih bagus itu loh. Lah kenapa malah dijadikan status di Twitter panjenengan? Nah tindakan itu malah mempermalukan Bapak loh. Iya loh. Apa Bapak takut kalau masyarakat Solo tahu semua kebencian Bapak kepada Pak Jokowi? Ya saya jamin loh, sebenci-bencinya warga Solo, Bapak akan aman datang ke pernikahan itu. Ya paling-paling ya diterai gitulah paling-paling itu loh. Nah, warga Solo tahu yang punya hajat itu Pak Presiden, termasuk pula Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Nah, ya ini mari kita simak aja lah dalam ngompol dan kita kupas habis supaya kita tidak salah paham dalam ngopini politik berikut ini.
Wong Solo, ya Wong Solo itu tidak akan pernah mempermalukan wali kotanya. Apalagi presidennya yang berasal dari kota Solo. Apalagi ini loh, di acara itu jangankan pas pampres, polisi dan TNI itu ada di mana-mana. Wah, Pak Rizal Ramli akan dijamin sangat aman kalau bisa hadir di kota Solo menghadiri pernikahan Mas Kaisang. Oh, aman Pak, jangan takut loh. Tebakan saya, Pak Rizal tanpa sadar merasa malu sendiri. Iya toh Pak? Sudah bolak-balik menyerang Jokowi, tetapi sama sekali balasannya tidak pernah ada kebencian di hati dan pikiran Pak Jokowi. Nah, yang bikin saya tidak habis pikir itu loh. Itu Mas Gibran kok ya membalas Twitter itu. Wah, Gibran, Mas Gibran itu loh. Nah, kok malah nulis begini, balasannya itu nulis begini. Kami paham Bapak memiliki agenda yang super padat. Sehat selalu ya Bapak, mohon doanya agar acara ini diberi kelancaran, matur nuwun Bapak. Nah itu balasannya Mas Gibran. Nah, malah tambah malu tuh itu Pak Rizal ini. Nah, tidakkah kita jelas-jelas melihat perbandingan adab dan akhlak yang dipertontonkan antara Pak Rizal Ramli dengan Mas Gibran? Oh, saya malah geleng-geleng kepala sendiri, nah. Tidak habis pikir ini, ngapain gitu loh. Bagaimana cara Pak Jokowi dan Ibu Iriana mendidik anak-anak mereka. Sementara sebelum jadi pejabat negara, mereka adalah pengusaha loh Pak. Oh ya seorang biasa saja. Dan jujur Pak Jokowi dan Ibu Iriana itu saya jadi iri loh. Iri, kami iri dengan akhlak, dengan mereka, dengan kesopanan Pak Jokowi itu saya merasa iri tuh, merasa tidak bisa seperti mereka. Nah, kami iri dengan akhlak jenengan sekeluarganya Pak Jokowi. Ya kami ini. Nah, doakan kami bisa mencontoh pada keluarganya Pak Jokowi. Nah, yang menjadi teladan khususnya bagi masyarakat kota Surakarta itu. Nah, Pak Rizal Ramli bergelar doktor. Oh, pernah menjabat menteri zamannya Pak Jokowi. Zaman Gus Dur pernah beristri 2 kali. Namun sekarang ya senggel lagi. Kembali senggel. Saya jadi kepikiran. Atau Pak Rizal trauma ya atas gagalnya berumah tangga itu. Tapi beliau kan sudah usia 67. Ya, sudah lansia itulah. Dengan 3 anak. Masa iya cuma dapat undangan pernikahan dari Pak Jokowi aja trauma itu loh ya, jangan gitulah Pak. Atau takut diolok-olok datang ke acara pernikahan tanpa pendamping. Ya karena datang sendirian gitu loh. Ya kan bisa aja anaknya tuh Pak. Jadi tidak sendirian, bisa ada temennya ke Solo gitu loh. Solo aman, pasti, kita jamin aman pokoknya. Lambok kayak ekonom lain yaitu Pak Profesor Didik J. Rabini. Ya. Beliau sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Nah, meski sering mengkritik pemerintah, ya, namun Profesor Didik merasa perlu menghormati niat Pak Jokowi. Sebab undangan pernikahan kan urusan sosial, bukan urusan negara, itu urusan antar sosial gitu loh. Ya tetap ada persahabatan lah antara Mas Didik dengan Pak Jokowi. Maka dari itu Profesor Didik perlu menghormati. Apalagi sewaktu Profesor Didik punya acara dan mengundang Pak Jokowi, beliau bersedia hadir. Wah, hingga 4 kali loh. Wah, 4 kali. Ya Pak Jokowi menghormati gitu. Nah, itu menandakan bahwa berseberangan pandangan bukan berarti harus saling menjauh. Ya, tidak sependapat boleh, tapi secara sosial, secara kemanusiaan ya harus dijaga itu loh. Lah Pak Rizal apabila ingin menjadi orang besar, ya berilah contoh kami rakyat jelata ini dengan sikap-sikap besar.
bukan sikap-sikap kekanak-kanakan kayak TK itu. Ya makin lama lah kok terasa malah makin memuakkan gitu. Bukankah Nusantara ini mengajarkan adab dan etika kehidupan yang memiliki nilai-nilai adiluhung? Ya, jadilah pengkritik dengan elegan, mampu membedakan ketidaksetujuan gagasan dengan sikap individual. Ya jangan egois lah Pak. Lah memang tidak setara lah membandingkan sikap Pak Rizal dengan sikapnya Pak Jokowi. Oh ya orang sebanding itu. Jauh banget, jauh pokoknya. Nah, status Twitter Pak Rizal tentang undangan juga makin memperlihatkan kita pada moralitas seseorang. Saya juga percaya pada Pak Amin Rais diundang oleh Pak Jokowi. Nah, sebab selain Pak Amin Rais punya keluarga di Solo, dia juga pendiri PAN, pendiri Partai Umat. Pak Jokowi menunjukkan rasa hormatnya pada politisi-politisi senior, ya termasuk Pak Amin Rais. Meskipun Pak Amin Rais itu, wah kalau nyerang Pak Jokowi orang karu-karuan, tapi tidak dipikir. Tidak ada rasa benci sedikit pun di hati Pak Jokowi. Tetap diundang gitu. Nah, termasuk juga Pak Rocky Gerung. Ya Pak Rocky Gerung, saya jadi penasaran nih, ini Pak Rocky Gerung ini nanti datang atau enggak ya, saya belum tahu itu. Nah kalau Pak Fadlizon, Pak Fachri Hamzah, Pak Anies Baswedan, Pak Surya Paloh jelas datang, ada konfirmasi dia mau datang gitu loh. Ya, ini menunjukkan kedewasaan seorang politikus loh. Oh ya, sekalian saja pesan, saya akan pesan kepada masyarakat Solo ya, halo masyarakat Solo atau siapapun yang mengayu Bagio atau ikut memeriahkan nikahan Mas Kaisang. Nah, tolong jaga sikap dan perilaku. Ya, tidak perlu berdesak-desakan rebutan makanan yang disediakan di sepanjang jalan Slamet Riyadi ya. Jangan berebut minta souvenir meskipun itu gratis. Yang tertib tunjukkan masyarakat Solo itu masyarakat yang penuh sopan santun dan punya etika yang cukup menjadi teladan bagi bangsa ini. Ya, termasuk ketika ada tokoh-tokoh oposisi, tokoh-tokoh oposisi yang haternya Pak Jokowi tidak perlu disurai atau diteriaki. Ingat ya, ini hajatannya Pak Jokowi, Presiden Indonesia dan orang yang paling kita hormati. Ya, tunjukkan kita para pendukung Pak Jokowi maupun Mas Gibran, ya, tunjukkan ini bersikap baik. Ya, tidak perlu bicara politik. Kalau ada tokoh oposan ya termasuk sebenci apapun jenengan sama dengan mereka. Ya, ingat ya masyarakat Kota Surakarta, ingat jaga sikap nih. Kalau tidak tahan, misalnya kalau tidak tahan ya menjauh saja lah, menjauh. Diamkan saja mereka, itu lebih elegan, lebih baik. Tunjukkan bahwa kita pendukung Pak Jokowi yang lebih punya adab. Jangan membuat malu Pak Jokowi. Beliau sudah banyak memberi keteladanan yang pantas kita contoh. Cocok gak ya? Cocok ya gitu ya? Ya pokoknya kalau mendengarkan konten ngompol ini, pokoknya dijamin menarik. Kontennya menggelitik. Oke lah, sampai jumpa lagi dengan Om Begawan pada Ngopini Politik berikutnya. Salam Begawan.